Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Yu Wuji berkata bahwa ketika berurusan dengan keluarga Hu, ada juga lembah 10.000 racun tingkat kelima. Tanpa diduga, peri ular merah ini ternyata adalah murid lembah 10.000 racun. Dia menangkap peri ular merah dan menyeretnya ke aula samping seperti anjing mati. Dalam beberapa jam berikutnya, jeritan dan permohonan belas kasihan peri ular merah terus terdengar dari aula samping. Suaranya semakin melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika Humazi berjalan keluar dari aula samping, dia tersenyum puas dan tubuhnya berlumuran darah. Tepat sekali, Humazi berkata, iblis perempuan ini akhirnya membayar harga nyawa rakyatku. Chen Ping mengangguk, baiklah, kita telah menghancurkan sekte Qilian. Selanjutnya, kita akan menunggu kabar dari Yu Wuji. Mereka bertiga meninggalkan sekte Qilian, menemukan lembah terpencil, dan kemudian pergi ke menara penekan iblis untuk beristirahat. Pertempuran selama beberapa hari terakhir telah menghabiskan banyak energi spiritual mereka, dan mereka perlu memulihkan diri. Ketika Humazi memikirkan balas dendamnya yang hebat, dia begitu gembira hingga tidak bisa tidur dan menarik Nan Batian untuk minum. Chen Ping sedang bermeditasi di samping, mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia tahu bahwa setelah mencapai level kelima, dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar dan dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. 3 hari berlalu dengan cepat. Chen Ping, Humazi dan Nan Batian datang ke istana setan hitam lagi. Namun, ketika mereka tiba di gerbang istana, mereka mendapati keadaan sangat sepi dan tidak ada seorang pun penjaga. Ada yang salah. Chen Ping mengerutkan kening, kenapa sepi sekali? Humazi juga merasakan ada yang tidak beres. Ia melangkah maju dan menendang gerbang istana hingga terbuka, sambil berteriak, Yu Wuji. Keluar, kakek Humu ada di sini. Aula itu kosong, tanpa seorang pun yang terlihat. Noda darah di tanah telah mengering, dan sudut-sudutnya ditutupi sarang laba-laba, seolah-olah tidak ada orang yang tinggal di sana untuk waktu yang lama. Di mana orangnya? Tanya Humazi ragu, apakah dia melarikan diri? Chen Ping berjalan ke aula dan mengamati lingkungan sekitarnya dengan saksama. Ia mendapati semua harta karun dan berkas di aula itu telah hilang, tampaknya sengaja diambil oleh seseorang. Kita tertipu. Ekspresi Chen Ping berubah sangat buruk. Yu Wuji sama sekali tidak membantu kami mendapatkan informasi. Dia sudah lama kabur. Apa? Humazi langsung murka. Bajingan tua ini, beraninya dia mempermainkan kita. Aku harus menemukannya dan mengulitinya hidup-hidup. Dia berteriak-teriak dan mengumpat di aula, gemetar karena marah. Ekspresi Nan Batian pun berubah muram, aku tak menyangka Yu Wuji begitu licik hingga berani mempermainkan kita. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, jangan marah, marah sekarang tidak ada gunanya. Yu Wuji sudah kabur, kita hanya bisa pergi ke surga kelima untuk mencari tahu sendiri. Itu benar. Humazi menggertakkan giginya dan berkata, kita akan pergi ke surga kelima sekarang, menemukan aula cabang aula jalan jahat, dan menyelamatkan jiwa rakyatku. Nan Batian mengangguk, bagus, surga kelima lebih makmur daripada surga keempat, dan sumber daya kultivasinya juga lebih kaya, yang tepat untuk meningkatkan kekuatanku. Mereka bertiga pun langsung memutuskan untuk pergi ke surga kelima. Mereka merobek kehampaan bersama Nan Batian dan terbang menuju surga kelima. Energi spiritual langit dan bumi di surga kelima beberapa kali lebih kaya daripada energi di surga keempat, membuat mereka langsung merasa segar. Pegunungan di sini bahkan lebih megah, langitnya berwarna ungu muda, dan udaranya dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Chen Ping mengangguk, mari kita cari tempat tinggal dulu. Lalu cari tahu berita tentang cabang balai dao jahat. Tepat saat Chen Ping dan rekan-rekannya sedang mencari tempat bermalam di surga kelima, jauh di dalam istana Raja Dewa, di sebuah istana yang megah, kepala istana keempat tengah berdiri di dekat jendela.
Dia mengenakan gaun putih polos, rambut hitam panjangnya tergerai bagaikan air terjun, wajahnya cantik, tetapi ada ketenangan di antara alisnya yang tidak sesuai dengan usianya. Kepala Istana ketujuh telah mengirim kabar bahwa Chen Ping telah meninggalkan surga ketiga. Kekuatan Chen Ping tak terbayangkan, dan Kepala Istana ketujuh bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, Chen Ping juga berkonflik dengan Istana Jalan Jahat dan membunuh orang-orang dari Istana Jalan Jahat. Seorang pelayan melapor dengan lembut. Master Istana keempat berbalik, memainkan liontin giok di tangannya. Dengan sedikit kejutan di matanya, seorang dewa tingkat 5 yang tersebar bisa mengalahkan Master Istana ketujuh. Chen Ping ini variabel yang menarik. Pelayan itu membungkuk dan berkata, Kepala Istana ketujuh juga mengatakan bahwa dia telah mengikuti instruksi Kepala Istana dan tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Chen Ping. Dia hanya mengujinya sedikit. Bagus sekali. Kepala Aula keempat mengangguk. Kuil ini sudah lama dirundung masalah. Kaum konservatif itu sekelompok orang keras kepala yang hanya tahu cara bertahan dengan cara lama. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang seperti ini, jalan menuju reformasi mungkin akan lebih mulus. Dia merenung sejenak, lalu berkata kepada pelayan itu, Yun Xiu, pergilah ke surga keempat sendiri. Jika Istana Dao Jahat mempermalukan Chen Ping, kau bisa membantunya dengan tepat, tapi jangan terlalu menyinggung Istana Dao Jahat. Kuil kita, bahkan seluruh klan dewa, sudah punya terlalu banyak musuh. Tidak mudah memprovokasi kekuatan seperti kuil Jalan Jahat. Kedepannya, kita juga harus belajar untuk tidak mencolok. Ketika kita tidak punya kekuatan absolut, kita selalu bertindak superior dan mudah dikalahkan. Baik, Tuan Istana, jawab pelayan bernama Yun Xiu. Kepala Istana keempat memberi instruksi, temukan Chen Ping dan katakan padanya bahwa masa lalu telah dimaafkan. Kuil bersedia berdamai dengannya. Jika dia membutuhkan sesuatu, Istana keempat akan membantunya. Mata Yun Xiu bergerak sedikit, Tuan Istana ketiga. Sudahlah. Nada bicara Master Istana keempat berubah dingin, jika dia ingin mati, aku tidak akan menghentikannya, tapi jangan coba-coba menyeret seluruh kuil bersamanya. Pada saat yang sama, ada pemandangan yang sama sekali berbeda di dalam istana Master Istana ketiga. Kepala Istana ketiga mengenakan jubah emas dan wajahnya tampak menyeramkan. Setelah mendengarkan laporan bawahannya, ia menggebrak meja dan meraung, sampah. Dia bahkan tidak bisa mencapai alam abadi longgar tingkat 5. Kurasa dia seharusnya tidak lagi menjadi kepala Istana ketujuh. Biksu utusan di bawah gemetar dan berbisik, Kepala Istana ketujuh adalah orangnya Kepala Istana keempat. Kepala Istana keempat hanya memintanya untuk mengujinya. Kurasa orang ini tidak benar-benar bekerja keras. Sekarang Chen Ping telah meninggalkan surga ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kepala Aula ketiga menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat tajam, Chen Ping. Dia hanya badut, dan beraninya dia menantang keagungan kuil. Sampaikan perintahku, suruh Master Istana ke-6 dari langit ke-6 segera pimpin orang-orang untuk menemukan Chen Ping. Bunuh Chen Ping dengan cara apapun. Jika Chen Ping dibiarkan meninggalkan surga ke-6 hidup-hidup, maka posisi Master Istana ke-6 akan diwariskan kepada orang lain. Baik, biksu pembawa pesan itu mengangguk dan segera mundur. Kepala Istana ketiga menatap aula kosong, dan seringai muncul di bibirnya. Kepala Istana keempat, kau ingin memenangkan hati Chen Ping. Naif sekali. Variabel seperti itu harus disingkirkan secepat mungkin. Kami adalah elit klan dewa, dan kami lebih unggul dari para kultivator manusia itu. Tapi kau memilih untuk menurunkan statusmu. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kepala Istana ketiga dan Kepala Istana keempat berselisih satu sama lain, dan masing-masing dari mereka mewakili kekuatan yang berbeda di kuil. Akan tetapi, Master Istana keempat memegang ordo Raja Ilahi di tangannya, jadi Master Istana ketiga tidak berani melakukan apa padanya. Surga kelima.
Di luar kota besar bernama Sword Saint City, 3 sosok perlahan mendekat. Mereka adalah Chen Ping, Humazi, dan Nan Batian. Kota suci pedang ini sungguh luar biasa. Humazi memandangi tembok kota di depannya yang tingginya 100 kaki. Rune-rune berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya terukir di dinding, dan energi pedang ada di mana-mana. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Nan Batian mengangguk dan berkata, kota suci pedang adalah tanah suci kultivasi pedang yang terkenal di surga kelima. Semua kultivator di sini mahir dalam ilmu pedang. Ada banyak master di kota ini, dan bahkan banyak kultivator pedang tingkat 7 di alam abadi bumi. Tatapan Chen Ping menyapu tembok kota, merasakan kekuatan pedang membubung tinggi ke langit, dan secercah minat melintas di matanya. Oh, mereka semua adalah kultivator pedang. Menarik. Dia sendiri ahli dalam menggunakan pedang, dan pedang pembunuh naga adalah senjata suci. Tentu saja, dia penasaran dengan kota para pembudidaya pedang seperti itu. Ayo masuk dan lihat, saran Chen Ping. Nan Batian menatap tembok kota Jianseng yang menjulang tinggi, mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak mau masuk. Aku akan menunggumu di luar kota. Chen Ping berhenti sejenak dan menoleh menatapnya. Kenapa? Apa ada yang salah dengan kota suci pedang ini? Mata Nan Batian berkedip, menghindari tatapan Chen Ping, dan dia berkata dengan samar, tidak apa-apa, hanya saja, aku tidak terbiasa dengan aturan di kota ini. Kau bisa masuk dan mencari berita, lebih aman bagiku untuk menemuimu di luar kota. Aura di sekelilingnya tampak sedikit tegang, dan jelas itu bukan sekadar karena tidak terbiasa dengan aturan. Melihat dia tidak mau berkata lebih banyak, Chen Ping tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah sekian lama bersama, ia tahu bahwa meskipun Nan Batian terlihat kasar, ia sebenarnya teliti. Karena ia memilih untuk tinggal di luar kota, ia pasti punya alasan tersendiri. Mungkin ada perselisihan di kota suci pedang di masa lalu, atau mungkin ada seseorang di kota ini yang tidak ingin ditemuinya. Oke, Chen Ping mengangguk dan berkata, kita akan keluar secepatnya. Hati-hati di luar kota, yakinlah. Nan Batian menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih, sekalipun Dewa Bumi tingkat 8 datang dan aku tak dapat mengalahkannya, bukankah aku akan melarikan diri saja? Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan menuju gerbang kota bersama Humazi. Begitu tiba di gerbang kota, Humazi tertarik dengan pemandangan di tembok kota. Saya melihat sesosok berdiri di setiap menara panah di kedua sisi gerbang kota. Di sebelah kiri adalah seorang pendekar pedang berpakaian hijau dengan wajah tegas, pedang panjang di punggungnya, dan matanya sedikit tertutup, seolah-olah sedang bermeditasi. Di sebelah kanan adalah seorang wanita berpakaian putih dengan tubuh ramping, pedang panjang di tangannya menunjuk diagonal ke tanah, dan tatapan matanya tampak seperti peri yang bukan dari dunia ini. Keduanya berdiri saling berhadapan dari kejauhan, tidak bergerak, seperti dua patung. Apa yang mereka berdua lakukan? Berdiri di sini sebagai hukuman. Humazi menggaruk kepalanya dan bergumam, posturnya cukup standar, tapi tidak bergerak. Apa kamu tidak lelah? Chen Ping menyipitkan matanya dan menatap mereka berdua. Dia dapat merasakan adanya sisi tak kasat mata yang terjalin dan bertabrakan di antara keduanya. Pendekar berbaju biru itu dikelilingi oleh niat pedang yang mendominasi dan ganas, seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya, siap untuk memotong apapun di dunia. Niat pedang wanita berbaju putih itu selembut air, namun sangat fleksibel. Kelihatannya lembut, tetapi mampu melenyapkan semua serangan. Mereka bertarung dengan pedang, kata Chen Ping perlahan. Anggar, Humazi semakin bingung. Aku tidak melihat mereka bertarung. Ini adalah kompetisi niat pedang. Chen Ping menjelaskan, ini tentang memahami cara menggunakan pedang dan mengendalikan kekuatannya, yang lebih berbahaya daripada bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Begitu niat pedang satu pihak hancur, paling banter hati dao mereka akan rusak, paling buruk kultivasi mereka akan sia-sia belaka.
Humazi tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berseru, "Wow, mereka bisa berduel tanpa harus bertarung." Orang-orang di kota suci pedang memang berbeda. Chen Ping tidak lagi memperhatikan mereka berdua dan hendak membawa Humazi ke kota ketika tiba-tiba terdengar auman binatang yang melengking. "Minggir, minggir!" Saya melihat seorang pemuda berpakaian brokat, menunggangi seekor binatang yang menyerupai singa tetapi bermata tiga, berlari menuju gerbang kota. Binatang itu sangat besar, dan keempat kukunya menghentak tanah, memercikkan awan debu. Ia bergerak sangat cepat, dan para pejalan kaki di jalan berteriak dan menghindar karena takut tertabrak. Melihat binatang buas itu hendak menerjang ke arah Chen Ping, Humazi tanpa sadar ingin menarik Chen Ping menjauh, tetapi Chen Ping menahan tangannya. Chen Ping berdiri di tempatnya, wajahnya tenang. Ia tidak menghindar maupun mundur. Ia hanya diam memperhatikan binatang buas dan pria berbaju brokat yang berlari ke arahnya. Pengadilan kematian. Melihat Chen Ping berani menghalangi jalannya, pria berbaju brokat itu memancarkan amarah di matanya. Alih-alih melambat, ia menepuk kepala binatang buas itu dan berkata, "Pukul dia." Binatang itu tampaknya mengerti perintah itu. Ia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring-taringnya yang tajam, dan bergegas menuju Chen Ping.